Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Very good evening, everybody. Good evening. Okay, how are you today? I'm fine. And you? Okay, semoga selalu sehat ya. Okay. Thank you very much for joining this class today. Jadi untuk hari ini kita kelasnya by Zoom ya, kita online karena memang situasi dan kondisi memang belum memungkinkan. Nah, jadi untuk kuliah berikutnya kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau saya nggak bisa menjanjikan bahwa minggu depan kita online atau seperti apa ya. Jadi kita melihat situasi dan kondisi ya, karena memang cuaca juga setiap sore bahkan setiap malam itu juga hujan terus ya. Jadi ibarat kata ya kita sama-sama saling jaga kesehatan ya. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan material, kita akan melanjutkan materi dari apa yang pernah kita bahas di previous meeting ya. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang structure and written expression. Nah, jadi selama setengah semester ke depan yang kita bahas ya seputar ini ya. Jadi kita akan membahas sampai nanti UAS, kita akan membahas grammar. Nah, jadi grammar itu kalau di bab structure and written expression ya, itu jumlah soalnya kan 40 ya. Jumlah soalnya 40, untuk waktu pengerjaan hanya sekitar 25 menit. Nah, terus bab materi yang dibahas di structure and written expression itu ada sekitar 60 bab, dan kita kemungkinan nggak akan sampai di 60 bab ya, karena itu sangat banyak, apalagi kalau mengingat pertemuan kita yang cukup singkat dan seminggu sekali. Jadi saya juga mau bilang mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau nanti kita hanya membahas beberapa bab saja. Nanti insya Allah akan saya berikan rangkuman ya, rangkuman materi atau bab-bab apa yang biasanya ya keluar di dalam soal structure and written expression. Jadi selebihnya silakan untuk bisa dipelajari sendiri dari segala segala sumber media itu, silakan juga bisa sebagai buat bahan belajar ya. Jadi kalian bisa belajar dari manapun, entah itu mungkin kalian ada yang punya buku TOEFL atau mungkin tertarik membeli buku TOEFL. Nah, sebenarnya memang bisa buat bahan belajar ya. Jadi tidak hanya di kuliah saja. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Jadi seperti yang pernah kita diskusikan kemarin ya. Jadi ada beberapa skill, atau mungkin kalau saya bilang ada beberapa bab yang harus dipelajari di dalam structure and written expression. Kalau kemarin itu kita sudah bahas di bab 1 atau mungkin skill 1, skill 2 dan skill 3. Kemarin kita sudah membahas 3 skill di mana setiap skill katakanlah ya itu akan kembali ke skill pertama, karena skill pertama itu biasanya adalah skill pamungkas ya. Nah, jadi skill 2 katakanlah skill 3 itu semua akan kembali ke skill 1. Nah, skill 1 itu kemarin apa? Sedikit kita review ya. Mungkin bagi kalian yang kemarin juga join ya, terus kalian juga barangkali juga memperhatikan ya, karena memang grammar itu paling sulit ya. Structure dan written expression itu katanya memang yang paling sulit, karena di samping waktunya yang mepet, banyak hal yang katakanlah butuh pemahaman lebih ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di skill 1 ya, di skill 1 kemarin bahwa intinya bahwa sentence atau kalimat ya, minim itu harus ada subjek dan verb. Kalimat itu minim harus ada yang namanya subjek dan verb ya. Tidak harus selalu ada objek keterangan ya. Kalimat itu tidak harus selalu SPO atau SPOK, subjek, predikat, objek, kata keterangan, atau subjek, predikat, objek. Tetapi minim dia terdiri dari subjek dan kalimat. Nah, terus masalah apa yang biasanya muncul di skill 1? Nah, mungkin juga subjeknya itu ada double. Dalam kalimat, subjek apakah boleh double, Miss? Nah, nggak bisa.
verb atau katakanlah predikat apakah harus bisa double? Tidak bisa. Harusnya memang kalau di dalam tuple dia tidak boleh double subject atau double verb. Ya. Terus permasalahannya apalagi? Mungkin ada satu kalimat itu yang dia hilang subjeknya. Terus kita disuruh mencari apa yang sekiranya bisa menjadi subjek dalam kalimat. Misal, oh ternyata yang bisa jadi subjek kalimat adalah kata benda noun. Oh ternyata adalah pronoun ya misalnya. Kata benda itu bisa benda mati atau benda hidup. Atau katakanlah yang bisa jadi subjek itu apa? Oh ternyata pronoun. Pronoun itu apa? Ya seperti kayak I, you, we, they, she, he, sama it. Nah, terus bisa juga permasalahannya kalimat itu sudah ada subjeknya tapi ternyata verbnya nggak ada, predikatnya nggak ada. Nah berarti tugas kita adalah mencari bagaimana atau opsi atau pilihan mana yang bisa dijadikan verb. Oh verb itu kata kerja ya. Berarti kalau kata kerja di sini kemarin kita bahas ada beberapa jenis kata kerja. Apa itu? Nah mungkin bisa verb 1, verb 2, mungkin verb 3, verb ing ya, atau mungkin yang dia jenisnya adalah verb to be ya, misal katakanlah is, am atau a misal ya, atau was atau were. Nah, jadi itu bisa jadi verb. Nah, permasalahannya biasanya itu. Nah, terus barangkali atau mungkin verbnya sudah ada ya, tetapi kurang misal ya. Katakanlah kalau kita kembali ke tenses misal katakanlah kalau di present continuous itu kan harus to be plus verb ing misal. Ternyata di dalam kalimat cuman ada verb ing aja, to be-nya tidak ada. Atau sebaliknya to be-nya ada, verb ing-nya tidak ada. Nah, berarti tugas kita seperti apa? Berarti melengkapi verb yang sekiranya kurang ya, dan itu biasanya memang mengacu ke tenses tertentu biasanya ya. Nah mungkin bisa bentuk continuous misal atau mungkin apa ya, tenses yang lain. Nah terus di skill 2 kemarin apa? Nah ternyata harusnya subjek dan verb itu kan harusnya jejeran misalnya. Subjek dan verb itu harus jejeran. Misal katakanlah saya makan, I eat. Dia kan harus jejer subjek dan verb. Misal katakanlah satu sebelah kiri, verb sebelah kanan. Jadi dia harus jejer seharusnya. Nah, tetapi ada beberapa yang mengecoh. Mengecoh itu seperti apa, Miss? Nah, kayak di skill 2 kemarin. Skill 2 itu mengacu ke apa? Kayak object of preposition. Nah, jadi ada yang ibarat kata kayak nyela-nyelani subjek dan verb itu jejer katakanlah. Apa itu misal kayak kemarin object of preposition. Nah, biasanya yang terkait dengan apa ya, preposisi dan kata-kata yang mengikuti ya, misal in the class, on the box, misal on the table, behind the scene misal. Apalagi ya, yang intinya ada preposisi ya, misal kata in, at, on, from, misal by, to, misal beside, behind, near, far, dan sebagainya. Dan kata-kata yang mengikutinya. Jadi subjek dan verb itu nggak langsung ketemu ya, tetapi ada penyela ibarat kata ya, atau pengecoh yaitu object of preposition. Nah tugas kita apa? Gimana caranya katakanlah ya subjek dan verb itu harus ketemu. Nah object of preposition itu karena dia pengecoh ya kita abaikan saja. Yang penting kita tahu oh itu ternyata adalah object of preposition. Nanti mungkin kita bisa apa ya, hilangkan dulu ya, atau mungkin kita coret dulu. Yang penting subjek dan verb itu harus ketemu. Subjeknya ada dan verbnya ada dan sesuai. Terus kemarin juga di skill 3 selain object of preposition, di skill 3 apalagi misal, oh ternyata ada yang namanya appositive, be careful of appositive, hati-hati terhadap appositive. Positif itu seperti apa? Nah, sesuatu yang menerangkan si subjek misal. Ya, harusnya katakanlah kalimat itu cuma simple ya. Misal katakanlah Miss Tira teach English online misalnya. Miss Tira mengajar bahasa Inggris online. Sebenarnya kalimat itu sudah itu ya. Miss Tira sebagai subjek, teachers katakanlah sebagai predikat. Nah, selebihnya ya objek katakanlah yaitu tambahan yang penting. Misal katakanlah Miss Tira teaches, misal Miss Tira mengajar. Sebenarnya intinya itu kalimat, tetapi ada positif, sesuatu yang menerangkan si subjek, memberikan keterangan lebih terhadap si subjek. Misal apa? Miss Tira, an English teacher, misalnya, teaches online misalnya. Jadi
ada sesuatu yang menerangkan Mistira itu siapa? Oh, ternyata an English teacher, seorang guru bahasa Inggris. Nah, jadi dia ibarat kata kayak pengecoh. Seharusnya kalimat katakanlah Mistira mengajar ya, Mistira mengajar bahasa Inggris misal. Tapi ada yang mengecoh. Kayak tadi a positif. Jadi Mistira seorang guru bahasa Inggris mengajar online. Nah, jadi seorang guru bahasa Inggris itu adalah a positif. Jadi dia menerangkan si subjek. Nah, entah itu katakanlah skill 2, skill 3, dua-duanya ini sama-sama penghalang, harusnya subjek dan verb itu ciciran. Nah, seperti itu. Nah, terus kita akan ke skill yang keempat. Nah, oke, pada skill ini, nah, oke. Nah, skill ini memang cukup berbeda dengan skill 2 dan skill 3. Nah, jadi kalau di sini ya, kalau di sini di skill 4 kita disuruh, nah, apa nih skill 4? Nah, skill 1 itu adalah subjek dan verb, skill 2 itu adalah apalagi namanya? Object of preposition, skill 3 itu adalah appositive, skill 4 adalah, nah, kita harus memahami tentang penggunaan dan letak yang namanya present participle. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita sudah bahas terkait dengan grammar ya, terkait dengan grammar-nya TOEFL ya, structure and written expression-nya TOEFL itu sebenarnya memang dia adalah versi grammar, tetapi versi yang kompleks ya. Jadi mungkin kalian baru familiar nih dengar ini karena memang ini belum mungkin hanya sekelas diajarkan pas bahasa Inggris 1 misal. Nah, jadi kalau ibarat kata memang grammarnya TOEFL itu ya ibarat kata ya seperti kayak kita mau pelajari hal yang dasar sampai hal yang kompleks dan paling kompleks. Nah, terus present participle itu apa? Nah, present participle adalah bentuk verb plus ing. Nah, jadi dia adalah bentuk verb plus ing. Itu adalah present participle. Nah, oke. Misal apa? Nah, jadi katakanlah misal ya, smiling girl ya. Ibarat kata kan biasanya kalau bahasa Inggris itu bisa modelnya katakanlah ya, ketika dia terdiri dari verb ing plus noun ya. Ya, verb ing plus noun. Verb ing itu apa di sini? Misal smiling, verb ing dari kata smile. Girl itu adalah noun atau kata benda. Smiling girl berarti seorang gadis atau anak perempuan yang sedang tersenyum. Ya. Anak perempuan yang sedang tersenyum. Kok sekilas mirip present continuous, Miss kan menggunakan verb ing? Iya, sekilas memang sama ya. Cuman fungsi dan kedudukannya beda, tetapi intinya sama. Misalnya smiling girl. Misal anak laki-laki yang sedang tersenyum. Nah, atau mungkin katakanlah kalau kita dibentuk continuous kan the girl is smiling. Gadis itu sedang tersenyum. Sama intinya bahwa yang tersenyum itu siapa sih? Gadis itu. Oh, ternyata mereka sedang tersenyum ya. Gadis yang sedang tersenyum dan gadis itu sedang tersenyum sama. Ya, gadis yang tersenyum berarti posisinya dia sedang senyum. Atau mungkin gadis yang sedang tersenyum itu misalnya. Itu ya intinya juga sama ya. Sama untuk makna. Nah, terus ada beberapa fungsi present participle. Nah, dia bisa bagian dari verb. Verb itu apa sih? Kata kerja. Nah, kata kerja di sini seperti yang tadi sekilas saya bilang, dia bisa masuk ke ranah yang continuous ya, yang menggunakan verb ing. Nah, kalau bentuk continuous itu rumusnya apa sih? Nah, bentuk continuous itu ya rumusnya adalah to be ya, to be present ya. Saya bilang to be present itu apa? Bisa katakanlah kata is ya, am, a, terus ditambah verb ing. Nah, oke, ini adalah rumusnya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, atau bisa menunjukkan apa ya, ibarat kata intinya sesuatu yang sedang, tidak harus selalu present continuous ya, tetapi bisa bentuk-bentuk yang lain, intinya dia continuous. Nah, misal seperti apa? Nah, kalau kita lihat di rumus present continuous tense, rumusnya itu adalah to be ya, to be. To be-nya apa? To be-nya yang present is, ma,
plus verb ing misal. Misal dikata she is sitting now, dia sedang duduk sekarang. Nah, rumusnya ini ya. Berarti menunjukkan bahwa oh dia sedang duduk. Nah, terus atau fungsi kedua, dia bisa merupakan tenses yang past continuous. Past continuous itu apa rumusnya? Nah, sama ya. Cuman penggunaan to be yang berbeda. Kalau tadi present continuous to be yang digunakan adalah SMA, to be present, maka kalau past continuous to be yang digunakan adalah to be past. Misal apa? Misal kata was, terus were, plus verb ing misal. She was sitting there 10 minutes ago. Dia sedang duduk di sana 10 menit yang lalu. Oh, berarti 10 menit yang lalu dia itu sedang duduk. Kalau sekarang masih duduk nggak? Ya belum tentu ya, karena kan dia memberikan informasi ya 10 menit yang lalu sedang duduk. Atau yang ketiga nih, bentuknya adalah future continuous. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya itu adalah will ya. Be plus verb ing. Ya. Artinya sedang dilakukan dan kemungkinan nanti ya sampai nanti masih dilakukan. Ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari present participle ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai verb atau kata kerja, entah itu di dalam tenses yang present continuous, past continuous atau future continuous. Nah, misal contoh yang lain apa? Misal he was studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa menggunakan was? Oh, karena he ya. Kalau she menggunakan was katakanlah. Kalau yang belajar adalah we atau they, maka kita tinggal ganti were. Nah, jadi to be ya, entah itu verb atau to be katakanlah, itu akan selalu mengikuti subjek ya. Nah, oh katakanlah I menggunakan was misal, I menggunakan am, you itu menggunakan a misal, she it menggunakan is, atau I itu menggunakan was, you itu menggunakan were misal, she it menggunakan was. Nah, jadi dia akan selalu mengikuti si subjek. Nah, terus apalagi nih, misal the parents were protesting misal, oh orang tua sedang protes misal, sedang demo. Two employees are speaking misal, dua karyawan sedang berbicara. I'm reading TOEFL material misal, saya sedang membaca materi TOEFL. Nah, jadi dia bagian dari verb ya, dari tenses ibarat kata seperti itu. Nah, contoh yang lain apa? Banyak sekali ya, misal my mother is singing, she has been waiting misal, we are dancing together misal. Nah, jadi yang intinya, nah dia bagian dari tenses ya, katakanlah ya. Dia ada verb, dia ada to be, katakanlah dia ada verb ing. Nah, itu adalah salah satu ciri dari atau mungkin fungsi present participle sebagai verb ya, bagian dari verb di dalam tenses. Nah, terus yang kedua ini fungsinya adalah sebagai adjective. Adjective itu apa? Sebagai kata sifat. Ya, kata sifat itu seperti apa? Nah, jadi kata sifat itu adalah kata yang memodifikasi kata benda atau noun. Ya, contohnya gini ya, the winning athlete gets a trophy misal. Nah, di sini ada verb ing nih. Kata dasarnya apa misal? The winning misal. Nah, kata dasarnya apa? Oh, ternyata dari kata win misal. Ya, menang misal. Ya. Nah, berarti kalau the winning athlete artinya apa misal? Nah, berarti atlet, nah, yang sedang menang atau memenangkan katakanlah. Nah, seperti itu. Nah, sama hanya kayak the athlete is winning misal. Sebenarnya secara fungsi sama, intinya ya berarti atlet itu sedang memenangkan katakanlah ya. Nah, oke. Terus di sini fungsinya apa? Adjective. Jadi noun-nya itu apa? Misal noun-nya adalah atlet. Nah, berarti atlet yang apa? Misal atlet yang sedang menang. Jadi menang di sini memodifikasi atlet. Nah, sebenarnya kan kalau kita buat
subjek dan verb, kalimatnya itu kan cukup athlete gets a trophy. Atlet itu mendapatkan trofi. Sebenarnya kalimat dasarnya tuh itu katakanlah ya. Jadi subjek dan verb-nya itu sebenarnya ya cuman itu katakanlah ya. Atlet gets a trophy misal. Harusnya kalimatnya ini, tetapi ada yang memodifikasi katakanlah. Siapa? Yaitu present participle. Nah, present participle-nya itu yang tadi saya bilang bahwa dia itu bisa fungsinya sebagai adjective. Nah, jadi verb ing di sini bukan artinya apa ya, sebagai bentuk continuous ya, sebagai bentuk present continuous bukan, atau past continuous, tetapi fungsinya sebagai memberikan sifat ya, memodifikasi. Atlet mendapatkan trofi. Atlet yang kayak apa sih? Misal, oh atlet itu loh yang menang. Oh ternyata atlet yang menang mendapatkan trofi. Nah jadi verb ing di sini, present participle di sini fungsinya ya dia memodifikasi si atlet sebagai kata benda. Nah, misal contoh yang lain apa misal? Nah, misal ya, she is, atau mungkin there is a crying girl over there misal. Ada bayi yang menangis misalnya. Di sini kita lihat bayi. Nah, mungkin ada seorang gadis kecil ya atau anak perempuan yang sedang menangis, the crying girl. Nah, secara makna kan sama ya, kayak the girl is crying, gadis itu atau anak itu sedang menangis, sama the crying girl, gadis yang sedang menangis. Nah, verbnya katakanlah ya, atau mungkin katakanlah verbnya atau mungkin noun, sorry ya. Nounnya yang mana misal? Oh, nounnya itu yang girl. Gadis yang seperti apa misal? Oh, ternyata gadis yang sedang menangis ya. Anak kecil yang seperti apa? Oh, ternyata anak kecil yang sedang menangis. Nah, jadi crying di sini dia memodifikasi girl. Nah, sama halnya yang bawah, the dancing girl misalnya. Nah, gadis yang sedang menari adalah temanku. Nah, atau anak kecil ya, anak perempuan yang sedang menari itu temanku. Nah, terus di sini dancing ini memodifikasi yang namanya noun ya atau girl. Nah, oke. Sebenarnya kuncinya adalah di bendanya, gadis. Sebenarnya kan kalau saya bilang the girl is my friend udah lumrah, udah sah. Tetapi ada yang memodifikasi. Gadis yang apa sih? Oh, gadis yang sedang menari misal. Nah, atau misal yang bawah, you can sit beside that working boy. Nah, laki-laki yang sedang bekerja, working boy. Nah, sebenarnya kan kalimatnya cukup ya, you can sit beside that boy misal. Kamu bisa duduk di samping anak itu misal. Anak itu yang mana misal? Oh, anak yang sedang kerja itu loh. Kamu duduk aja di situ. Nah, jadi dia memodifikasi yang namanya noun ya, benda. Nah, working boy misal. Nah, terus misal contoh lain apa misal? Nah, I don't know who is the singing girl. Singing kata ya, sedang bernyanyi. Singing girl berarti gadis yang sedang bernyanyi. Gadis yang mana sih itu loh ya, gadis yang sedang bernyanyi. Nah, interesting girl misal. Gadis yang seperti apa sih? Itu loh gadis yang interesting, gadis yang menarik. Nah, berarti dia memodifikasi si noun ya. Nah, smiling face misal, wajah yang sedang tersenyum. Wajah yang seperti apa sih? Wajah itu loh yang sedang tersenyum. Nah, jadi di sini meskipun dia ada tulisannya verb ing ya, dia fungsinya bukan sebagai verb ya, tetapi dia memodifikasi kata di depannya. Nah, itu. Terus kalau kita lihat di sini katakanlah ya, the man is talking to his friend. Laki-laki yang sedang berbicara pada temannya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada subjek, di sini ada is talking ya, meskipun katakanlah ketika kalian menemukan verb ing ada to be, dia pasti adalah bentuk continuous atau kata kerja, itu pasti ya. Kalau modelnya adalah di sini ya, present participle yang
fungsinya sebagai adjektif, harusnya memang present participle itu yang ini ya, yang kita bahas di TOEFL ya, yang fungsinya sebagai adjektif. Nah, di situ dia tidak menggunakan to be ya. The man talking to his friend, laki-laki yang sedang berbicara pada temannya, atau mungkin kita bisa menggunakan katakanlah the talking man misalnya. Nah, berarti fungsinya laki-laki yang mana sih, misal itu loh laki-laki yang sedang berbicara. Nah, jadi seperti itu. Sama halnya kayak misalnya the boy is standing in the corner, laki-laki yang sedang berdiri di pojokan. Di sini ada the boy sebagai subjek, di sini ada is verb ya, is standing. Nah, berarti di sini verb, berarti ini adalah bentuk verb ya, sebagai bagian dari present continuous. Nah, kalau yang adjektif, the boy standing in the corner, laki-laki yang sedang berdiri, atau the standing boy, itu sebenarnya sama. Mau kalian menggunakan the boy standing atau the standing boy, semua intinya sama. Asalkan dia nggak ada to be, berarti dia fungsinya sebagai adjektif. Laki-laki yang mana sih? Oh, laki-laki yang sedang berdiri. Nah, seperti itu. Nah. Oke, kita akan ke soal. Nah, di sini kita lihat. Oke, misal ada kalimat di sini. The child playing in the yard is my son. Anak laki-laki atau anak kecil sedang bermain di halaman adalah anakku. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau udah soal kayak gini gimana, Miss? Nah, kalau kita sudah menemukan verb ing ya, berarti ini ada ranahnya present participle. Nah, kita akan analisis satu persatu. Nah, kita lihat verb ing tadi fungsinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai adjektif. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kalau kalian menemukan dia to be plus verb ing, pasti itu adalah continuous misalnya. Nah, itu adalah continuous ya. Misal ya, katakanlah kalau kita analisis dari ranah verb dulu ya. Misal kalau kita dikasih kata is, misal is playing. Oh, berarti ini bentuknya sebagai verb. Tetapi kita lihat di sini, kok di sini ada is juga. Kalau di sini kita isi the child is playing in the yard is my son, nggak boleh. Di sini sudah ada is, di sini is, berarti dia double verb, nggak bisa. To be itu kan termasuk bagian dari verb. Kalau di dalam kalimat tidak bisa dia double verb. Ya, maka di sini dia ranahnya bukan fungsinya sebagai verb berarti. Kalau kita misal menggunakan he, sama halnya dengan was ya. Misal di sini kita ganti was, di sini ada kata was, di sini ada kata is, nggak boleh. Dia double verb. Is, was itu kan verb ya, dia tapi bentuknya kan satu present, satu past tense, nggak bisa, dia double verb. Nah, berarti B sama D dieliminasi. Kalau misal katakanlah kita pilih he, di sini sudah ada the child itu sebagai subjek. Di sini ada he itu sebagai pronoun dan subjek, nggak bisa. Berarti kalimatnya jadi aneh, double subject. The child he playing, nggak boleh. Nah, berarti yang memungkinkan adalah yang noun. Anak kecil yang sedang bermain di halaman adalah anakku. Nah, berarti dia menjelaskan ya, the child. Nah, kayak tadi saya bilang, kalau fungsinya adjektif, dia bisa dibulak-balik. The child playing, ya, atau mungkin katakanlah the playing child. Nah, intinya sama bahwa anak kecil itu sedang bermain. Nah, seperti itu sih kalau untuk yang present participle. Nah, terus kita akan ke sini yang past participle. Sebenarnya secara konsep memang sama. Nah, oke. Kalau tadi adalah present participle, ya, tadi present participle, yaitu ciri utamanya apa? Menggunakan verb ing. Nah, kalau sekarang kita ke segi 5, hampir sekilas mirip, ya, secara fungsi. Nah, kalau tadi present participle, kalau sekarang adalah past participle, ya. Nah, oke. Kalau tadi ibarat kata present participle itu menggunakan verb ing, kalau past participle menggunakan verb 3. Nah, mungkin kita juga apa ya,
kurang familiar. Verb 3 itu dipakai apa? Nah, verb 3 kalau verb 1 itu biasanya dipakai untuk tenses yang present atau future. Kalau verb 2 digunakan untuk tenses yang past, ya. Kalau verb 3 biasanya digunakan untuk tenses yang ada perfect-perfectnya, ya. Terus kalau verb ing biasanya digunakan tenses yang bentuk continuous. Nah, biasanya bentuk past participle itu ya, kalau tadi present participle itu bisa dia bisa 3 jenis ya, entah itu misal to be plus verb ing ya. Nah, kayak tadi entah itu to be present atau past plus verb ing. Kalau verb 3 itu biasanya dia diikuti ya to be-nya past, was atau were atau helping verb kayak kata have, has dan had diikuti verb 3. Nah, kalau kita sekilas ke verb 3. Nah, verb 3 ya, entah sebenarnya bukan verb 3 saja sih. Ibarat kata verb. Ya, kalau kita berbicara verb itu pasti identik dengan verb 1, 2, 3. Yang kita pelajari adalah bentuk verb 1, 2, 3, ya kan? Nah, kita sekilas akan hafalan sedikit ya, katakanlah. Oh, kalau verb 1, 2, 3 itu bisa bentuknya reguler dan irregular ya, untuk verb 2 dan 3-nya. Sorry ya. Nah, oke. Terus, kalau mungkin masih ingat, kalau bentuk reguler, ya, biasanya untuk verb 2, 3-nya, ya, dia biasanya di ending ya, verb-nya itu di ending D atau ED. Nah, ya kan mungkin masih ingat ya, kalau modelnya adalah verb 2 dan 3, endingnya adalah DED untuk membentuk misal part. Kalau misal bisa juga bentuknya adalah irregular. Irregular itu verbnya itu enggak mesti selalu ending DED. Dia bisa tidak teratur dalam artian ya. Nah, jadi tidak selalu di ending DED, tetapi biasanya bisa juga verb 2 3-nya itu verb 2 3-nya itu sama atau verb 2 3-nya itu berbeda, atau antara verb 1 2 3 itu dia berbeda semua baik secara tulisan ataupun membaca. Nah, kita akan sekilas aja. Nah, misal katakanlah verb 1 2 3 ya, ini sekedar kita pengingat saja misalnya. Apakah verb ya itu harus selalu dihafal, Miss? Kalau saya gini ya, yang sekiranya memang dia bisa digunakan dalam keseharian, dalam ibarat kata kayak sering digunakan dalam daily activity ya nggak apa-apa. Jadi kan kata kerja ada banyak ya. Jadi ya hafalkan aja yang sekiranya memang mungkin familiar ya atau sering digunakan dalam keseharian. Misal kalau verb satunya listen misal. Verb 2-nya apa? Pakai ed. Ya, listen jadi listened. Nah, verb 3-nya sama. Verb 2 misal watch. Verb 1-nya watch, sorry misal, ya. Verb 2-nya pakai ed, verb 3-nya pakai ed. Misal open, verb 2-nya opened, ya, verb 3-nya sama. Verb 4 close, verb 2, verb 3-nya itu pakai D misalnya, karena dia di ending I biasanya tinggal tambah D. Move misal verb 2 3-nya jadi moved sama dengan moved. Nah, atau misal contoh yang lain apa misal? Nah, sebenarnya apalagi ya? Misal cook misal memasak. Nah, verb 2-nya apa? Ya, pakai ed terus misal ini. Jadi seperti itu aja sih, dan contoh yang lain masih banyak ya. Nah, terus itu kalau reguler, jadi masih bisa diidentifikasi. Nah, kalau yang bentuk irregular, nah ini agak susah. Susahnya gimana? Karena kuncinya adalah hafalan ya. Kuncinya ada di hafalan. Nah, misal katakanlah verb satunya eat, misal verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Nah, jadi antara verb 1, 2, 3 dia bisa beda semua, atau mungkin verb 2 dan 3 itu bisa sama. Jadi dia tulisannya berbeda, cara bacanya pun juga berbeda. Eat, ate jadi eaten misal. Misal nomor 2 see, melihat. Ya, verb 2-nya apa? See, saw, verb 3-nya seen ya, bukan see nanti jadi sit, verb 3-nya sit pakai D misal ya. Misal verb 1-nya now, misal verb 2-nya now pakai E, verb 3-nya known misalnya. Jadi bukan now jadi misal now jadi know what ya pakai id enggak.
Misal write, misal verb 2-nya wrote, verb 3 written. Nah, ini hanya ngulang aja ya. Misal take, misal verb 2-nya took, verb 3 taken. Nah, misal apa lagi nih? Misal bring, misal ya, kata membawa. Nah, verb 2-nya apa? Bukan bringet ya, tetapi brought. Verb 3-nya ternyata sama dengan verb 2-nya. Nah, jadi seperti ini, memang kuncinya adalah hafalan. Oke, seperti ini. Kita akan ke sini. Kalau tadi past participle itu adalah verb 3, berarti yang nanti kita gunakan adalah yang ini. Ya. Yang verb 3 ini yang nanti kita pakai. Nah, untuk past participle, kalau present participle kan verb ing. Kalau past participle berarti kita menggunakan verb 3-nya ya. Kalau present participle itu kan identik kayak present itu kan saat ini atau sedang. Kalau past participle, past itu apa sih? Berarti identik dengan sesuatu yang sudah lampau, yang mungkin telah dilakukan di waktu lampau. Nah, verb 3 bisa dipakai juga untuk membentuk kalimat pasif ya. Nanti kita akan pelajari juga. Nah, fungsi pertama itu apa? Fungsinya sama kayak tadi ya. Kalau tadi present fungsinya sebagai verb ya, entah itu present, past continuous atau future continuous. Nah, kalau di sini ya, fungsinya past participle itu dia sebagai bagian dari verb, tetapi biasanya dia cenderung ke kalimat atau bentuk pasif. Ya. Bentuk pasif di sini itu apa? Nah, mungkin saya akan mirah di sini ya. Nah, ketika kalian menemukan yang namanya to be plus verb 3, ya. Nah, to be plus verb 3 itu adalah pasif. Nah, was taken. Taken itu tadi verb 3 dari apa? To take, taken. Nah, berarti was taken artinya diambil. Nah, ya, katakanlah ya. Oke, jadi artinya diambil, was taken. Misal, apalagi ya, ketika kalian menemukan ya, nah, to be plus verb 3 itu pasti pasif. Nah, itu pasti ya. Nah, misal, the bag was taken to the store by his doctor ya. Tas itu dibawa ke toko oleh saudaranya. Nah, di sini berarti di sini fungsinya dia sebagai subjek, di sini verb. Nah, was taken itu dia adalah past participle kan. Nah, taken misal, tetapi dia fungsinya sebagai apa ya? Pasifnya dari past tense misal. Nah, kayak gitu. Mungkin kita akan sekilas di sini ya. Nah, kalau di dalam present ya, mungkin kalau masih ingat ya, katakanlah ya, rumusnya itu kan adalah subjek plus verb ya. Nah, kalau pasif itu dibalik objek dulu, ya, misal, terus dia memakai to be present, to be-nya berarti is, am, a, plus verb 3. Nah, oke, contohnya gimana ya? Misal kalau ini adalah kalimat aktif, misal. I buy a bag, misal. Nah, misal saya membeli sebuah tas. Mau bentuk pasifnya gimana? Berarti kan tas dibeli oleh saya. Ini sebenarnya udah dijelasin di bahasa Inggris 2 ya. Nah, pasifnya gimana? Berarti harusnya ini kan objek dibalik a bag. Terus rumusnya tadi apa? Oh, a bag itu adalah tunggal berarti dia is. Terus verb 3 apa? Is bought. Nah, by siapa misalnya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang kalimat pasif. Nah, jadi kalau kalian menemukan, katakanlah ya, kalian menemukan to be plus verb 3 itu pasti adalah bentuk pasif. Nah, oke. Tapi ini kan di ranah present tense ya. Oke. Nah, terus kita akan contohkan juga yang lain misalnya.
Oke. Kita contohkan yang lain, katakanlah di sini ada bisa. Saya membawa tas-tas. Nah, di sini kan sekilas juga. Nah, terus pasifnya gimana? Tinggal dibalik in the bags. Oh, karena ini adalah jamak ya. Jamak itu banyak. Berarti to be-nya yang digunakan apa? Karena di sini kata gantinya D berarti A. Bau. Nah, baik. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau misal katakanlah kalian menemukan ya, kalian menemukan seperti ini. Nah, itu adalah bentuk pasif. Nah, ya, intinya to be plus verb 3 itu adalah pasif. Nah, oke, saya tandai di sini ya. Nah, ini adalah yang dasar untuk present tense. Nah, bagaimana kalau ya? Bagaimana kalau past tense misal? Nah, oke. Kalau past tense ya, cuman yang diganti itu adalah to be saja ya. Kalau aktifnya kan subjek verb 2 kan. Nah, objeknya berarti tinggal to be-nya yang to be past tense ya, yaitu was terus were. Nah, misal I. Nah, oke. Saya ketikkan di sini aja ya. Misal aku menonton film. Nah, di sini verb 2 yang digunakan. Pasifnya gimana? Tinggal a movie ya. Terus karena dia movie-nya tunggal single, maka kita menggunakan was. Was apa? Plus verb 3. Oh, ternyata ya. Verb 3-nya ternyata sama. Nah, gitu sih. Terus misal ya, misal aku membawa buku-buku, misal berarti ya tinggal the books ya. Oh, karena bukunya banyak berarti were. Oh, ternyata verb 3-nya sama. Oke. Jadi aman. Nah, jadi tinggal seperti itu aja sih. Nah, terus katakanlah misal contoh yang lain. Misal, aku melihat kucing, misal. Pasifnya gimana? Berarti tinggal the cat. Oke, terus to be-nya apa? Oh, karena dia tunggal, maka was. Verb 3 apa? Si saw seen, berarti was seen by siapa. Nah, jadi seperti itu sih. Ini adalah dasar sekali ya. Nah, nanti kalau misal dia katakanlah di sininya jamak, maka ya tinggal diganti ya. Was itu nanti diganti were. Nah, seperti itu. Terus kalau kita ke sini, bagaimana kalau ya dia adalah future misalnya. Nah, kita akan sekalian ya. Nah, future itu menggunakan verb 1 misalnya. Nah, subjek plus verb 1. Sorry, will ya. Nah, terus pasifnya ya plus objek, sorry ya. Bisa. Nah, terus pasifnya gimana? Berarti objek plus, nah di sini agak berbeda sedikit. Will ya, plus be plus verb 3. Nah, untuk pasifnya seperti ini. Nah, contoh misal ya.
akan membeli buku misal. I will buy a book. Pasifnya gimana? A book will be. Jadi di sini be itu tuliskan be, bukan nanti be dikasih present atau past, no ya. Jadi will be verb 3 apa misal? Sorry ya. Oke, bought by siapa misal. Misal yang bawah ya. You will. Nah. Cook the food. Kau akan memasak makanan. Pasifnya gimana? Berarti the food will be verb 3 apa misal? Cooked by misal ya. Tulisannya cooked by siapa? Nah, jadi seperti itu. Ketika nanti kalian menemukan entah itu to be, entah itu to be-nya is, ma atau was were plus verb 3 atau kalian menemukan kata will be verb 3, maka itu adalah bagian dari participle dan fungsinya sebagai apa? Sebagai verb. Nah, itu adalah yang dasar ya. Nah, atau mungkin verb-verb yang lain ketika kalian menemukan kata have, has, had plus verb 3. Nah, itu juga termasuk ya. Itu termasuk kalau kalian menemukan have atau has plus verb 3, maka itu adalah participle. Oke, saya akan tambah sedikit ya. Kalau kita membahas ini akan sangat banyak ya. Oke, terus misal continuous misal. Nah, rumusnya apa? Misal subject plus to be ya. Nah, to be-nya apa? Is, misal am. Nah, terus a plus verb ing. Oke, pasifnya gimana? Misal plus objek ya. Oke. Pasifnya gimana? Objek. Nah, terus to be present maksudnya, plus being, plus verb 3. Nah, seperti itu ya. Misal, katakanlah, I'm reading. Eating aja ya. I'm eating noodle. Aku sedang makan mie. Berarti mie, noodle. Nah, is being. Kalau misal kita ke bentuk present ya. Oke, sorry. Ini belum saya tulis present. Continuous. Nah, misal. Nah, berarti noodle is being. Verb 3 apa misal? Oh, verb 3 adalah eaten. By siapa? Nah, seperti itu. Kalau di model past tense ya, kalau katakanlah kita ke model past tense, sebenarnya juga sama ya, tinggal diganti. Nah, to be-nya apa misal? Was, were. Nah, plus verb ing plus objek. Objeknya pun juga sama. Objeknya juga harus mengikuti to be-nya was atau were. Nah, misal I was ya eating noodle. Nah, berarti tinggal diganti aja. Nah, kayak gini toh. Terus katakanlah ya, misal satu lagi. Kalau kita membahas ini tuh sebenarnya memang cukup kompleks ya. Satu lagi ya, kita akan ke bentuk present perfect. Nah, aktifnya gimana? Subject plus have or has plus verb 3. Objeknya plus objek, sorry. Objeknya plus. Nah, seperti itu misal subject have has verb 3 plus objek. Objeknya ya. Nah, misal I have ya eaten noodle. Aku sudah selesai makan mie. Nah, berarti nanti tinggal noodle ya.
Berarti kira-kira noodle itu has atau have. Nah, kalau untuk Ayu Wide dia have, kalau si he it has. Nah, karena noodle itu kata gantinya it, maka dia memakai has. Berarti has been. Nah, it. Nah, terus kita ketiga tinggal ngikutin aja eaten by siapa. Nah, kayak gini sih. Nah, dia fungsinya sebagai verb itu bisa segini banyak tensesnya ya. Kalau tadi di present participle rumusnya itu cuma di present participle apa ya? Present continuous, past continuous sama future continuous. Nah, tetapi kalau dia fungsinya sebagai verb ya, kalau past participle itu dia bisa jadi simple present, past tense, apalagi tadi future ya, bentuk present dan past continuous dan present perfect. Nah, oke, kalau kita lihat di sini ya, misal we have visited, berarti ini adalah present perfect. Has finished, berarti present perfect. Am called, berarti dia adalah pasifnya dari present tense. Is being studied, berarti present continuous. Has been repaired. Nah, di sini adalah berarti present perfect. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, terus yang kedua, fungsinya sebagai adjektif. Nah, jadi kalau fungsi adjektif itu seperti apa? Nah, memodifikasi kata benda. Kata benda yang seperti apa? Konsepnya sama kayak yang tadi ya. Kalau tadi memodifikasi misal katakanlah the smoking man. Ya, berarti laki-laki yang sedang merokok. Atau the man smoking. Oh, laki-laki yang sedang merokok. Tapi fungsinya dia memodifikasi. Laki-laki yang seperti apa sih? Oh, itu loh laki-laki yang sedang merokok. Nah, misal. Kalau di sini fungsinya sama. Cuman maknanya aja yang dia kayak jadinya di gitu ya. Misal, she placed the watered flowers in the home. Dia menempatkan bunga-bunga yang sudah disirami di dalam rumah. Nah, ya, ini artinya, nah, jadinya kan pasif, bunga-bunga yang telah disirami. Bunga yang seperti apa sih misal? Itu loh bunga-bunga yang disiram. Oh, nah jadi dia akan menjelaskan tentang adjektif. Nah, fungsinya pun juga sama sebenarnya ya. The television bought yesterday, televisi yang dibeli kemarin mahal. Televisi yang seperti apa sih? Itu loh TV yang dibeli kemarin misal. Ya, atau the poem written by Paul misalnya. Appear in magazine misal. Oh, puisi yang dibuat Paul muncul di majalah. Puisi yang seperti apa sih misal? Itu loh puisi yang ditulis Paul. Nah, jadi dia fungsinya bisa juga sebagai subjek ya dalam kalimat ya, tetapi dia intinya adalah memodifikasi ya, memberikan sifat pada ini ya. The poem sama the television. Kita akan soal. Nah, misal seperti ini. Kita lihat fungsinya sama. The bread baked this morning smell delicious. Nah, di sini kalau kita analisis pakai has, kita gunakan has di sini. Has baked bisa. Tapi di sini ada yang ditanda merah, dia sebagai verb. Nggak bisa. Berarti kalimat ini double verb. Nah, kita kasih was misal. Was itu kan to be itu verb. Maka kalau kita kasih was di sini sudah ada verb. Nggak bisa double verb. Katakanlah kalau kita kasih it, di sini sudah ada the bread sebagai subjek. It itu juga subjek, tetapi pronoun, nggak bisa double subjek. Maka yang benar adalah yang just. Nah, di sini sudah ada pembahasan sebenarnya. Ini pun juga sama. The package mailed the post office will arrive Monday. Nah, tadi kita lihat will verb 1, berarti dia future. Nah, di sini kita lihat berarti ini adalah verb. Berarti jawabannya nggak mungkin verb. A sama B salah. Double verb nggak bisa. Kalau kita kasih C, them, di sini sudah ada subjek. Maka kalau di sini pronoun berarti dia kasusnya adalah juga double subjek, nggak bisa. Nah, berarti ini nggak bisa. Berarti yang memungkinkan jadi jawaban pasti adalah yang just. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita udah bicara TOEFL itu susah iya, karena memang banyak materi grammar yang memang harus cukup dihafal ya. Nah, jadi memang harus tahu dasar dulu nanti baru bertahap. Maka dari itu, les TOEFL itu memang lesnya mahal ya. Lesnya itu lumayan ya, dia bisa ratusan ribu ya, bahkan bisa jutaan karena ya memang itu ya, tesnya itu mahal. Nah,
Oke. Oke, kita untuk malam ini kita di skill 45 dulu ya. Oke, untuk next meeting mungkin kita akan bahas untuk skill 6, 7 dan 8 karena memang 6, 7, 8 ini sebenarnya terkait ya. Sebenarnya 3 skill itu cukup terkait ya. Jadi hampir sama sebenarnya pembahasannya, cuman dipecah jadi kayak 3 part. Nah, sebenarnya memang bahasanya satu tapi sangat luas, tapi dibagi ya jadi skill 6, 7 sampai 8, tapi sebenarnya terkait. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi thank you very much for joining this class today ya. Jadi keep positive thinking, selalu pikiran positif, keep your healthy, semoga selalu sehat ya. Jadi kuliah dan kerjanya pun juga sama-sama lancar ya. Intinya ketika kita misalnya sedang beribadah, kita sedang sholat atau apapun, doa yang pertama adalah minta kesehatan ya. Karena kalau kita sehat, insya Allah segala ibarat kata rezeki, segala berkah, katakanlah kenikmatan itu insya Allah akan menyusul asalkan kita udah sehat ya. Karena sehat itu udah berkah yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silakan mungkin bagi yang masih bekerja nanti pulangnya hati-hati. Mungkin kalian yang sudah di rumah segera beristirahat ya. Kalau kalian sudah sampai rumah segera istirahat. Karena besok udah kerja lagi, besok sudah menikmati kenyataan pahit ya. Nah, mungkin itu saja. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you juga. Selamat istirahat. Sir.